sini jelas bahwa tujuan dari yang melakukan perekaman adalah memang hanya untuk mencari momen di mana si pria kelihatan wajahnya dan kemudian anggota tubuhnya. Mau pakai yang gini apa yang Start Pro? Oke. Bah, menanggapi soal video sur Reski Aditya, Bang, mungkin sebagai pakar telematika melihatnya gimana, Bang? Asli atau rekayasa, Bang? Oke, kalau ngomong hasil PKS selesai dong diskusinya. Gini, saya ngoceh-ngoceh aja nanti seperti biasa, Messi potong-potong aja ya. Ya. Gitu. Jadi kita bicara kalau ini konten itu adalah yang tentang orang yang bersangkutan saat kayak melakukan video chatting, ya. Di sini jadi saya konfirmasi bahwa konten tersebut adalah dari video chatting, oke. Di mana si prianya memang melakukan swafoto atau ngerekam sendiri atau selfie lah dia bilang ya, ngerekamnya gitu pakai video, ngerekam sendiri. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dari dari kronologi yang kelihatannya dari sini adalah di awalnya dia mulai dirayu oleh seseorang yang menampilkan foto wanita lah, siapapun gitu kan, juga nggak ketahuan. Kemudian dilakukan mulai ada dari trace-nya itu ada kontak untuk video call selama 1 menit 20 detikan gitu ya, sudah ada kontak. Kemudian kontak tersebut berlanjut lagi, oke, ya berlanjut lagi, dan untuk durasi yang jauh lebih panjang, yang 8 menit sekian detik, 8 menit 2 detik, oke. Nah, setelah di 8 menit 2 detik tersebutlah terjadi kemudian adegan di mana si pria mengeluarkan anggota tubuhnya yang intim, dan kemudian kelihatan wajahnya, dan selesai langsung komunikasinya ditutup, bukan putus, ya ditutup, oke. Kenapa confirm ditutup? Karena kelihatan perbedaannya antara ditutup dengan kalau terputus kan akan mengulang kembali. Tapi ditutup kemudian cut off ya, udah selesai. Maksudnya chattingnya pun udah selesai, nggak dilanjutkan. Nah, di sini jelas bahwa tujuan dari yang melakukan perekaman adalah memang hanya untuk mencari momen di mana si pria kelihatan wajahnya dan kemudian anggota tubuhnya. Ya, dan yang kayak begini biasanya beberapa kasus yang biasa saya tangani itu selalu untuk mengajukan ancaman, ya, bahwa ini ada kontennya yang tidak patut nih, ibaratnya untuk di adat ketimuran kan nggak patut, kalau boleh mungkin lihatnya ya normal saja, di timur juga udah nggak patut ya. Nah, kemudian itu akan diedarkan ya, kalau nggak berkenan itu nanti akan disebarkan kalau nggak mau diedarkan dalam arti harus membayar uang sekian. Kalau nggak mau nanti akan disebarkan kepada orang. Itu udah tuntutan yang wajar, yang umum kayak gitu, ya kan. Nah, kemudian kalau yang bersangkutan korban mau dilanjutkan, tetapi kalau maksudnya kalau dia mau dalam arti meladeni ya, maka ada dealnya sudah dibayar, nanti nggak akan ditayangin lagi gitu ya. Cuma ini kan terpancing, jadi mungkin dulunya sudah membayar ya, tapi kemudian belakangannya akhirnya dituntut kembali, diminta lagi ya. Kenapa saya bisa mengarah ke sana? Karena kalau men-trace dari konten yang ada, konten itu kan dibuatnya itu sekitar bulan Januari. Oke. Tahunnya 2022 lah gitu kan ya, Januari. Karena lihat dari wajahnya dan kemudian dari angle-nya, dari yang ada kelihatan selama 1 menit tersebut ya, wajah yang bersangkutan di era-era tersebutnya juga masih kayak gitu ya. Kemudian harinya ketahuan di Jumat ya. Nah, setelah itu tidak pernah ada konten ini dulu, nggak pernah menyebar, baru nyebarnya akhir tahun ya. Kenapa? Kalau namanya orang mau mengancam, sebetulnya setelah mendapatkan konten ini di bulan Januari, ya beberapa hari sesudahnya pun langsung sudah mau mengancam dan minta bayaran kalau nggak diladeni segera tayang. Tetapi sampai sempat tertunda selama 1 tahun, berarti kan ada yang ditahan dulu nih. Berarti yang bersangkutan, dalam arti mungkin si korbannya mau membayar. Sampai akhirnya mungkin jengah, siap udah membayar, nanti kontennya nongol lagi, diancam lagi, dia bayar lagi, diancam lagi, dia bayar lagi. Akhirnya juga capek lah, akhirnya udah didiemin aja deh.
seberapa berani sih ternyata jreng nongol gitu kan. Itu bisa jadi satu kejadian gitu. Yang kedua adalah kelihatan tidak ada komitmen dari si pengancam, di mana selalu umumnya kalau siapa yang sudah membayar sudah selesai ceritanya, janjinya akan dihapus kontennya, ya tidak akan ditampilkan kembali. Nah, tetapi ternyata masih minta lagi, berarti kan selama berapa periode tidak memenuhi janjinya untuk menghapus, ya kan? Nah, ini udah beberapa, makanya klien saya udah sempat ada yang mengalami kayak gini juga dengan modus yang mirip, mungkin bukan dengan orang yang sama, ya. Nah, sekarang kemudian kenapa ada keyakinan ke sana? Seperti yang saya bilang tadi, komunikasinya ini ditutupnya tidak normal. Ya, tidak normal dalam arti bukan dada-dada, oke dada ya udahan dulu ya, bye-bye gitu loh. Tetapi langsung di-cut saja. Ya. Nah, adanya cut tersebut saya bilang ya yakin, kenapa? Karena tidak ada yang tadi pastikan harus closing dulu, selesai gitu kan, kemudian dia tutup. Andai kata keputus, paling nggak ada yang kata-kata tampilan maaf nih ketutup nih, coba lagi dong atau kayak gimana, ya kan? Tapi ini nggak udah selesai. Karena apa yang dibutuhkan sudah dapat, yaitu wajah dan alat vital gitu, ya kan? Nah, sekarang yang jadi problemnya, bukan problem yang akan menjadi masih akan panjang, adalah dari video yang cuma kelihatan 1 menitan ini, sebetulnya durasi penuhnya itu yang saya bilang tadi, durasi penuhnya itu ada 8 menitan loh, ya. 8 menit awal lah. Nah, 8 menit awal ini yang berarti kan setelah keluar yang tayangnya 1 menit terakhir, yang 7 menitnya belum kelihatan. Ya, padahal 7 menit mungkin bisa juga sudah melakukan adegan yang kayak gimana, tetapi masih ditahan. Kemungkinan bisa ke sana, ataupun kemungkinan mungkin belum kelihatan tampil apa-apa, jadi masih baru merayu-rayu, baru mungkin pihak wanitanya yang menunjukkan anggota tubuhnya untuk memancing si pria agar terpancing lah mau melakukan yang sama gitu ya, ikut jadi ngebuka. Itu normal. Nah, di sini ya terlepas dari apapun periodenya yang di awal ya, itu yang penting bahwa udah satu periode terakhir 1 menit itu udah tampil, ya sudah, itu yang dianggap cukup sebagai oleh si pengancam ya. Nah, kenapa saya yakini ini video chatting? Karena dari resolusi tampilan gambarnya yang saat melakukan adegan di situ dengan area yang sekitarnya saat di aplikasi chattingnya di situ, ya resolusinya berbeda. Ya di sini tajam-tajam aja, tapi kemudian yang dari sana agak blur gitu ya. Nah, bukan agak blur, dalam arti transmisinya rada jelek. Jadi tampilan gambar kurang bagus. Nah, bisa karena transmisinya yang rendah, kurang bagus, ataupun mungkin kamera dari pihak pria yang merekam itu resolusinya rendah. Ya, jadi tampilan nggak bagus ya. Nah, dengan demikian bahwa konten ini sudah jelas dari si aplikasi yang chattingnya ya, bukan sekedar video potongan kemudian ya disimpan gitu, enggak gitu. Oke, Bah, kalau dengan modus seperti ini kan secara langsung kalau tidak salah kayak dijebak ya, Bah. Ini kalau dalam kasus seperti ini lebih banyak itu emang naikkan dikit, Bah. Ada artinya ini emang si korban video call dengan pacarnya, atau mungkin si korban mungkin atau dengan PS.